Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video pembelajaran kali ini kita masuk di pembelajaran 3, tema 2C, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Kedua, kita baca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menyusun kata menjadi kalimat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan keragaman kegemaran di kelas. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan sekumpulan pecahan uang kertas. Yang keempat, siswa dapat menuliskan nama teman dan asal daerahnya. Yuk kita mulai saja belajarnya. Nah, di sini ada teks cerita. Kita baca dulu yuk sama-sama. Nina dan Deli membeli buku cerita di koperasi. Nina gemar membaca buku cerita hewan. Deli gemar membaca buku cerita rakyat. Setelah membeli buku, mereka membaca buku bersama di taman sekolah. Apa buku cerita kesukaanmu? Apa buku cerita kesukaan teman sebelahmu? Bertanyalah kepada 10 temanmu tentang buku cerita kesukaan mereka. Nah, di sini Deli dan Nina ya sedang duduk berdua nih. Mereka membaca buku cerita kesukaan mereka. Kalau Nina tadi gemar membaca buku apa? Iya, ini ya, Nina gemar membaca buku cerita tentang hewan. Dan kalau Deli? Iya, ini dia ya, membaca buku cerita rakyat. Nah, kalau kalian senang nggak membaca buku cerita? Kira-kira kalau senang, biasanya kalian suka membaca buku apa? Atau misalkan kalian senang membaca buku cerita dongeng, atau buku cerita tentang kisah para nabi, atau tentang sejarah Islam. Coba kasih tahu Pak Imron ya. Ayo berhitung. Harga satu pulpen adalah Rp2.000. Dapatkah Deli membayar menggunakan 2 lembar uang Rp1.000? Nah, kita sudah sering ya sebenarnya belajar membaca nilai uang, kemudian menghitung uang ya. Kita sudah belajar, tapi kita pelajari lagi supaya kita lebih paham lagi. Sudah Pak Imran ajarkan kalau membaca nilai uang itu seperti apa? Lihat dulu angkanya, hitung angkanya. Kalau misalkan angkanya ada 4, berarti ini nilainya ribuan ya. Kalau ada 5 berarti puluhan ribu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti ribuan. Kemudian lihat di depannya ada angka 1. Berarti dibaca Rp1.000. Rp1.000 ditambah Rp1.000 nih. Berapa hasilnya? Nah, Rp1.000 ditambah Rp1.000. Rp1.000 ditambah Rp1.000 sama dengan 1 ditambah 1, 2 ya. Nolnya kita tambahkan di sini ya, kita taruh. Jadi hasilnya Rp2.000. Jadi nilai 2 lembar uang Rp1.000 sama dengan Rp2.000. Nah, sekarang nih ada lagi contohnya. Di sini ada tabel
pertama ada tabel kumpulan uang, yang kedua nilai, yang ketiga dibaca. Contohnya yang pertama ya, kita lihat nih. Kita baca dulu berapa nilai uangnya. Ada 4 angkanya dan angka di depannya angka 2, berarti Rp2.000. 2.000 ditambah 2.000, Rp4.000. Kita tulis nilainya di sini menggunakan angka. Jangan lupa harus ditulis Rp di depannya, karena ini melambangkan nilai mata uang rupiah. Rp 4 titik ya, harus titik 03 kali koma 00. Dibaca Rp4.000. Selanjutnya yang ini 2.000. Ini ada 4 angkanya. Di depan angka 1 berarti Rp1.000. Ini Rp1.000 juga. Rp2.000 kita tambahkan dengan Rp1.000, berarti Rp3.000. Ditambah Rp1.000 lagi berarti Rp4.000. Sama ya, seperti ini kita tulis 4.03 kali koma 00 ya, seperti ini. Kemudian kita buat dibaca Rp4.000. Lanjut yang paling bawah 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti ini ribuan ya. Kalau 4 kita lihat angka depannya angka 2. 2.000 berarti ini 2.000 juga. Ini 1.000. 2.000 ditambah 2.000 berapa? 4.000 ya. Ditambah 1.000 berarti 5.000. Nah, 5.000 rupiah. Kita tulis nilainya di sini. Tulis dulu Rp dan angka 5 titik ya, harus titik 03 kali koma 00. Jadi ini dibaca apa? Rp5.000. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Pak Imron yakin kalian pasti bisa membaca nilai uang. Kita lanjut pembelajaran kita. Kita baca sama-sama yuk. Teman di kelas Nina bermacam-macam. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Made berasal dari Bali. Lani berasal dari Manado. Tony berasal dari Maluku. Deli berasal dari Padang. Joni berasal dari Medan. Walaupun berbeda, mereka tetap bermain bersama. Nah, dari cerita yang kita baca ini ya, ada teman Nina yang mereka ini ya berasal dari daerah yang berbeda. Ada yang dari Bali, Manado, Maluku, Padang, dan Medan. Tapi walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap akur. Mereka tetap bermain bersama ya. Mereka tetap rukun. Kalau misalkan berbeda daerah tapi tetap rukun ya, tetap bersatu. Nah, itu termasuk pengalaman sila keberapakah? Masih ingat nggak? Sila ketiga, Persatuan Indonesia ya. Jadi walaupun daerahnya itu beda-beda, tapi mereka tidak bertengkar, mereka rukun, mereka tetap bermain bersama. Nah, bagaimana dengan teman-teman di kelasmu? Ayo bertanya kepada teman-teman di kelasmu, tanyakan daerah asal mereka. Nah, kira-kira anak-anak semuanya ini berasal dari daerah mana ya? Apakah semuanya dari daerah Palembang? Atau ada yang dari luar Palembang nih? Misalkan dari Muara Enim, Prabu Muli, atau ada yang dari luar Sumatera, misalkan di Pulau Jawa. Ayo coba ceritakan ya. Nah, kita lanjut nih. Masih ingat nggak kalian tentang menyusun kata menjadi kalimat? Pak Imron sudah mengajarkan kalian kan?
Kalau membuat kalimat itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dalam kalimat ada subjek, kemudian ada predikat, ada objek, dan ada keterangan, ya. Tetapi bisa juga kalau cuma ada subjek, predikat, dan objek. Itu termasuk ke dalam kalimat yang benar juga. Masih ingat nggak subjek itu apa? Subjek itu adalah orang biasanya ya, atau nama hewan, tumbuhan, atau benda yang sedang melakukan sesuatu tindakan ya, atau suatu kegiatan. Dan kalau predikat ini adalah tindakannya atau kegiatannya. Contohnya berlari, makan, atau menulis, atau mengerjakan. Nah, ya itu predikat. Kalau objek itu yang dikenai tindakan. Misalkan Nina menulis tugas, berarti objeknya tugas ya. Kalau keterangan ini ada beberapa macam ya. Ada keterangan waktu, keterangan tempat ya, kemudian keterangan tujuan. Langsung ke contoh aja ya. Misalkan ini contohnya. Rani membeli buku di toko buku. Subjeknya yang mana? Rani ya subjeknya, karena Rani ini yang melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya apa? Membeli ya. Jadi Rani subjek, membeli adalah predikatnya. Karena predikat tadi apa? Kegiatannya atau tindakannya. Tindakannya adalah membeli. Kemudian yang dikenai tindakan siapa? Buku. Ya, buku ini adalah objeknya. Karena Rani membeli buku yang dibelinya. Keterangannya di mana? Di toko buku. Ya, seperti ini ya. Kita lanjut menyusun kata menjadi kalimat. Nah, ini ada beberapa kata ya, dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau kata ini kita susun, ini akan menjadi kalimat. Ayo kita susun sama-sama. Tadi kita sudah belajar cara membuat kalimat ya. Berarti pasti kalian sudah paham cara menyusun kata menjadi suatu kalimat yang benar. Coba kita lihat nih. Di rumah aku selalu ibu membantu. Kira-kira subjeknya yang mana ini? Ibu atau aku? Aku selalu membantu ibu ya. Aku selalu membantu ibu di rumah ya. Jadi kalimat yang benarnya adalah aku selalu membantu ibu di rumah. Kalau yang kedua, kita lihat nih. Subjeknya dulu kita cari. Subjek tadi nama orang, ini ya siswa. Kemudian predikatnya belajar. Belajar menghitung uang ya. Kalimat yang benar adalah siswa belajar menghitung uang. Yang terakhir nih. Mana subjeknya? Aku berteman. Aku berteman dengan siapa saja. Iya, itu dia ya kalimatnya yang benar. Aku berteman dengan siapa saja. Pak Imran yakin kalian pasti bisa. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Sebelum kita selesai belajar, kita berdoa dulu. Kita baca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.